Tempo menuduh bahwa Pak Joko Widodo menggelontorkan duit besar untuk membayar para buzzer. Ya, namun demikian kenyataannya tidaklah benar. Tidak ada buzzer di sana dan masyarakat pun membantahnya. Ya, media dibayar untuk beritakan keberhasilan Jokowi. 2.800 buzzer dikerahkan, itulah katanya. Ini operasi untuk memoles Joko Widodo. Banyak masyarakat yang membantahnya dan contohnya adalah DJ Jenderal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Majalah Tempe bersama para sengkuni sedang menggosipi kita anak-anak Jenderal dan anak-anak Mulyono ya. Katanya begini, Bapak Prabowo menggelontorkan 15 miliar untuk menyebarkan influencer buzzer dalam rangka menaikkan kredibilitas Bapak Jokowi. Nampaknya majalah Tempe dan para sengkuni ini sangat panik ketika muncul banyak sekali orang yang membela Pak Jokowi, kemudian membantah fitnah dan hoax yang mereka sebarkan. Mereka panik. Karena apa? Ternyata mereka lah yang menyebarkan buzzer untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Jadi dianggapnya kita ini orang-orang bayaran. Yang membela Pak Jokowi itu influencer, buzzer bayaran. Makanya tidak heran jika anak-anak abah, anak-anak kebo itu ya selalu berkomentar, cair seperti itu. Karena apa? Sumbernya ini ya mereka ini, para sengkuni ini yang menyebarkan berita hoax bahwa kita ini katanya orang bayaran. Saya kasih tahu ya sengkuni-sengkuni bahwa kami ini hadir karena kami gemas. Kami gemas dengan kalian yang terus-menerus menyebarkan hoax dan fitnah terhadap Bapak Jokowi. Sementara Bapak Jokowi diam saja, tidak melakukan aksi, tidak menanggapi kalian, diam saja. Dan kami yang gemes gitu loh. Ya. Begitu pula ketika kalian menyebarkan hoax terhadap Mas Gibran, terhadap Bapak Prabowo, kami itu gemas. Mereka tuh ngikutin Pak Jokowi, diam saja. Kalian fitnah, kalian hina, kalian bully, diam saja. Kami yang nggak bisa diam gitu, kami kesal, gemes. Makanya kami muncul, ya, muncul sebagai orang yang meluruskan fitnah dan berita-berita hoax yang kalian sebarkan. Perlu kalian ketahui, Bapak Jokowi tidak butuh buzzer, tidak butuh apapun untuk menaikkan kredibilitasnya. Dengan sendirinya Bapak Jokowi akan dimuliakan. Karena apa? Karena pribadi beliau yang baik. Beliau tidak pernah emosi, beliau sabar, beliau tidak pernah menanggapi caci maki. Dan ini beliau lakukan bukan sebulan 2 bulan, 10 tahun. Beliau bertahan dalam kesabarannya. Harusnya kalian yang gak enak hati, terus-menerus memfitnah, mencaci maki, membuli, dan dicuekin. Harusnya kalian gak enak hati, kok kita dicuekin ya. Udah memfitnah, udah membuli, dicuekin aja nih sama Pak Jokowi. Hasil fitnah, hoax, caci maki, bulian terhadap Pak Jokowi bukan menurunkan kredibilitas Pak Jokowi, justru memuliakannya dan memunculkan orang-orang seperti kami yang membela beliau. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya memang sudah hukum alam seperti ini. Orang baik yang tersakiti maka akan dibela oleh orang-orang baik lainnya. Di VT ini saya ingin menginformasikan kepada kalian, ya, para sengkuni, kemudian majalah Tempe atau media-media yang sering menyebarkan hoax dan fitnah terhadap Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, juga anak-anak abah, kemudian anak-anak kebo, ya, anak banteng. Saya mau kasih tahu, kami ini bukan orang bayaran. Kami ini tidak dibayar untuk bersuara. Kami ini adalah orang-orang yang tergerak hatinya. Yang menggerakkan hati kami adalah Allah untuk membela orang baik. Tanpa bayaran pun kami rela meluangkan waktu, mengorbankan keselamatan kami dari caci maki bulian kalian. Ya, kami menyumbangkan jiwa raga kami untuk meluruskan fitnah hoax yang kalian sebarkan. Ini kami lakukan semata karena ada gerakan-gerakan, ya, gerakan yang dimunculkan dengan sendirinya. Karena apa? Karena kalian yang memicu sehingga kami tergerak untuk membela, begitu, ya. Sekali lagi, kami bukan orang bayaran. Kalau kalian bilang kami ini buzzer, oh iya oke, kami buzzer, tapi kami tidak dibayar, ya. Kami tidak ada yang membayar. Kalau kalian penasaran, oh bohong ibu ini, silahkan saja kalian cek. Kalau kalian mendapatkan bukti bahwa kami bayaran, laporkan saja kami ke polisi atau kemana lah. Ya, kami siap dengan itu. Karena memang kami tidak dibayar.
Kami melakukan ini lillahi ta'ala, karena kami mencintai Joko Widodo, mencintai Pak Prabowo, mencintai Mas Gibran, mencintai orang-orang baik. Terima kasih. Ini adalah pendukung Anies Baswedan ya, anak abah ini ya, yang sampai sekarang pun mendukung Pak Anies dan mengatakan bahwa Pak Joko Widodo korupsi versi organisasi RP di Cina bukan soal korupsinya tetapi pembelaan buzzer Jokowi yang dianggap aneh. Dan inilah pernyataan anak abah. Kita dengarkan sama-sama ya. Salam logika. Setelah harian Australia di Australian, harian Malaysia The Star, dan harian Inggris Reuters memberitakan tentang Pak Jokowi yang masuk ke dalam daftar pemimpin terkorup sedunia, kali ini harian Cina. Di Cina viral soal Jokowi korupsi versi OCCRP. Yang disoroti oleh harian Cina malah bukan korupsinya Pak Jokowi, tetapi pembelaan para buzzer Jokowi yang dianeh. Ya, maklumlah 58% gitu loh yang hidupnya dari bansos. Di Indonesia mah nggak aneh. Membela dulu membabi buta, benar salah Itulah tuduhan Hana Abah yang mengatakan bahwa 58% orang yang memilih Prabowo Gibran adalah orang yang hidup dari bantuan sosial ya. Padahal itu tidaklah benar. Banyak ya orang-orang yang membela Pak Jokowi bukan karena bansos apalagi dibayar ya. Mereka membela Pak Joko Widodo dikarenakan tidak mau diam, karena Pak Jokowi hanya diam saja maka banyak warga masyarakat yang membela. Demikian juga disampaikan oleh siapa ini Said Didu yang menuduh bahwa kaum 58% para buzzer bayaran Jokowi yang menilai Jokowi adalah terbaik, namun sayang terbaik korupsinya dan terbaik rekayasa politisasi kejahatannya kepada lawan politiknya. Demikian kata Said Didu, menuduh 58% adalah buzzer. Dan coba kita dengarkan pernyataan dari Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Desember 2024, bangsa Indonesia bagaikan kena petir di siang bolong karena lembaga OCCRP mengumumkan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Dan banyak yang kaget, tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Nah, kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah memberikan klarifikasi dan saya akan menantang. Tantangannya ada 4. 1, silahkan buktikan. 2, apa yang saya korupsi. 3, ini framing jahat. Yang keempat, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang mau bantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kelas pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran dan pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga perlu untuk
meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Masih ingat kasus